Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika bersama saya Salim Ahmad. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan program linear bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan program linear. Adapun tujuan pembelajaran melalui tayangan video serta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah program linear dengan tepat dan teliti. Baiklah, kita mulai dari soal pertama. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg. Sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5.500 kg. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik untuk tujuan kota A dari Bandara Internasional Minangkabau untuk kelas bisnis adalah Rp800.000 per penumpang. Dan untuk kelas ekonomi Rp600.000 per penumpang. Tentukan banyak penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah program linear ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama, menyusun model matematika. Yang kedua, menggambarkan grafik daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Yang ketiga, menentukan titik-titik pojok daerah penyelesaian. Dan yang keempat, melakukan pengujian titik-titik pojok tersebut. Maka, langkah pertama adalah menyusun model matematika dari masalah program linear ini. Model matematika dari masalah program linear ini adalah X ditambah Y kurang dari dan sama dengan 200. Kedua, 50X ditambah 20Y kurang dari dan sama dengan 5.500 atau disederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari dan sama dengan 550. Ketiga, X lebih dari dan sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih dari dan sama dengan 0. Ingat, model matematika dari masalah program linear ini sudah kita pelajari pada video bagian kedua dahulu, yaitu tentang cara menyusun model matematika. Jika Anda masih ragu, maka Anda dapat memutar ulang kembali video tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menyusun dan menggambar grafik daerah penyelesaian dari model matematika ini. Langkah pertama adalah kita kasih nomor pertidaksamaan ini. X ditambah Y kurang dari dan sama dengan 200, kita kasih nomor pertama atau menjadi persamaan pertama. Yang kedua, 5X ditambah 2Y kurang dari 550 menjadi persamaan kedua. X lebih dari dan sama dengan 0, persamaan ketiga. Dan Y lebih dari dan sama dengan 0, persamaan keempat. Sekarang, model matematika ini akan kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Namun sebelum itu, persoalan masalah program linear untuk soal pertama ini memiliki fungsi tujuan atau fungsi objektif sebagai berikut, yaitu 800.000X ditambah 600.000Y maksimum, karena penghasilan dari penjualan tiket diharapkan maksimum, di mana X menyatakan banyak penjualan tiket untuk kelas bisnis dan Y menyatakan banyak penjualan tiket untuk kelas ekonomi.
Kita lanjutkan cara menggambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Dari pertidaksamaan pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Maka kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 200. Sehingga Y sama dengan 200. Maka titik potongnya menjadi 0,200. Sekarang kita balik. Y-nya 0 dan berapa nilai X? Jika Y-nya 0, maka X ditambah 0 sama dengan 200. Maka X sama dengan 200. Sehingga titik potongnya menjadi 200,0. Kemudian dari pertidaksamaan kedua, yaitu 5X ditambah Y sama dengan 550. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Pertama, X-nya 0. Jika X-nya 0, berarti 5 dikali X. 5 dikali 0. Ditambah 2Y sama dengan 550. 2Y saja sama dengan 550. Y sama dengan 550 dibagi 2, yaitu 275. Sehingga titik potongnya menjadi X-nya 0, berarti 0,275. Sekarang, jika Y yang 0, maka 5X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 550. 5X sama dengan 550. X saja sama dengan 550 dibagi 5 sama dengan 110. Maka titik potongnya menjadi X di koma Y. Maka 110,0. Sekarang dari pertidaksamaan ketiga, yaitu garis X sama dengan 0. Dari pertidaksamaan keempat, yaitu Y lebih dari dan sama dengan 0, kita dapatkan garis Y sama dengan 0. Titik potong dan garis ini akan kita gambarkan pada grafik kartesius. Kita gambarkan grafik kartesius. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita gambarkan titik potong yang pertama yang berasal dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X-nya 200, 200,0 dan 0,200. Kita gambarkan pada grafik kartesius. Titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Dan ini kita kasih nomor, yaitu nomor 1, karena berasal dari pertidaksamaan pertama. Nah, sekarang kita gambarkan titik potong dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu 110,0 dan 0,275. Titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Kita kasih nomor garis di ujungnya, yaitu nomor 2. Sekarang kita gambar pertidaksamaan yang ketiga, yaitu persamaan garis yang ketiga, yaitu X sama dengan 0, di mana kita cari sumbu X, lihat sumbu X, lihat angka 0. Maka garisnya adalah garis yang memotong sumbu X tepat di angka 0, yaitu kebetulan berimpit dengan sumbu Y. Sekarang garis yang keempat, yaitu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka kita lihat sumbu Y. Lihat sumbu Y angkanya angka 0, yaitu tepat di pertemuan sumbu X dengan sumbu Y. Maka garis Y sama dengan 0 adalah garis yang memotong sumbu Y tepat di angka 0 tegak lurus. Nah, garisnya itu berimpit dengan sumbu X. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk garis yang pertama, daerah penyelesaian garis yang pertama sudah kita jelaskan dulu pada video yang pertama,
yaitu cara menentukan daerah penyelesaian. Maka pada video tersebut caranya adalah kita mengambil sembarang titik pada grafik kartesius. Kita ambil titik 0,0, yaitu titik ini berada di bagian bawah garis nomor 1. Titik 0,0 kita masukkan ke persamaan. Hasilnya adalah di mana titik 0,0 berada merupakan daerah atau hasil penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Maka sesuai dengan kesepakatan pada video yang pertama, kita arsir bagian yang salahnya, yaitu bagian atas garis. Sekarang untuk garis yang kedua, kita tentukan daerah yang benarnya atau daerah penyelesaiannya. Ada dua daerah, bagian bawah garis dan bagian atas garis. Kita ambil sembarang titik lagi. Kebetulan kita ambil titik 0,0. Kita substitusikan ke persamaan garis ini. Maka daerah di mana titik 0,0 berada adalah daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan untuk garis nomor 2 ini. Maka sesuai dengan kesepakatan kita arsir bagian yang salahnya. Sekarang kita lihat garis nomor 3. Garis nomor 3 yaitu berimpit dengan sumbu Y. Maka daerahnya ada dua, ada bagian kiri garis dan ada bagian kanan garis. Kita ambil sembarang titik saja. Ambil sembarang titik, kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu X lebih dari dan sama dengan 0. Kita ambil titiknya di sini. Titik 1 pada sumbu X. Maka 1 lebih dari dan sama dengan X adalah sebuah pernyataan yang benar. Maka bagian kanan dari garis nomor 3 ini adalah daerah penyelesaiannya. Sesuai dengan kesepakatan, kita arsir bagian yang salah. Sekarang garis nomor 4, yaitu garis yang mendatar, berimpit dengan sumbu X. Ada daerah bagian atas garis dan ada daerah bagian bawah garis. Karena garis nomor 4 berasal dari Y lebih dari dan sama dengan 0, maka berdasarkan pengalaman, daerah yang besar yang lebih dari dan sama dengan 0 itu biasanya bagian atas garis. Atau boleh juga kita uji dengan pengujian yang sama dengan garis-garis sebelumnya. Karena bagian di atas merupakan daerah penyelesaian, maka kita arsir bagian bawah garis. Sekarang nampak daerah kosong di tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian dari model matematika tadi. Langkah selanjutnya, setelah daerah penyelesaian kita dapatkan, maka kita tentukan koordinat masing-masing titik pojoknya. Ini titik pojok yang pertama, ini titik pojok yang kedua, dan ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Kita kasih nama titik pojok yang pertama, yaitu titik A, koordinatnya 0,0. Titik pojok yang kedua, namanya titik B, koordinatnya 110,0. Titik pojok yang ketiga, titik C, koordinatnya belum kita ketahui, nanti kita cari. Dan yang terakhir, titik pojok D, koordinatnya 0,200. Sekarang kita cari koordinat titik pojok C, yaitu titik pojok C ini berasal dari perpotongan garis nomor 1 dengan garis nomor 2. Maka dari garis nomor 1 persamaannya X ditambah Y sama dengan 200. Dan garis nomor 2 persamaannya 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Garis ini kita lakukan dengan cara eliminasi. Garis yang pertama kita kali 2, dan garis yang kedua, persamaan yang kedua, kita kali 1. Sehingga kita dapatkan 2 dikali X, 2X, ditambah 2 dikali Y, 2Y, sama dengan 2 dikali 200, 400.
Sedangkan persamaan yang kedua, kita kali 1. Hasilnya tetap 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Lalu kita kurangkan. 2X dikurang 5X sama dengan min 3X. Ditambah 2Y kurang 2Y sama dengan 0. 400 dikurang 550 sama dengan min 150. Min 3X ditambah 0. Min 3X sama dengan min 150. X sama dengan min 150 dibagi min 3. Yaitu sama dengan 50. Sekarang X sama dengan 50 kita substitusikan ke persamaan pertama. Yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Karena X-nya sama dengan 50, maka hasil substitusinya 50 ditambah Y sama dengan 200. Y sama dengan 200 dikurang 50. Sama dengan 150. Dapat Y 150 dan X-nya 50, maka koordinat titik C-nya menjadi X, Y 50,150. Maka selanjutnya kita lakukan uji titik pojok. Yaitu dengan fungsi tujuan kita tadi adalah 800.000 X ditambah 600.000 Y maksimum. Di mana titik A koordinatnya 0,0, titik B 110,0, titik C 50,150, dan titik D 0,200. Sekarang kita uji untuk titik A. X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan ke fungsi tujuan. 800.000 dikali X, karena X-nya 0 berarti 800.000 dikali 0. Ditambah 600.000 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Sekarang untuk titik B, titik pojok B. X-nya 110 dan Y-nya 0. Kita substitusi ke fungsi tujuan. 800.000 kali X berarti 800.000 dikali 110. Ditambah 600.000 Y. Berarti 600.000 dikali Y-nya 0 berarti dikali 0. Maka hasilnya 88 juta. Sekarang untuk titik C. X-nya 50, Y-nya 150. Kita substitusi. 800.000 dikali 50 ditambah 600.000 dikali 150 sama dengan 130 juta. Sekarang untuk titik D, X-nya 0 dan Y-nya 200. Maka 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 200 sama dengan 120 juta. Sekarang nampak bahwasanya yang memberikan hasil atau nilai maksimum, nilai yang paling besar adalah 130 juta. Maka dapat kita katakan dari tabel tersebut bahwa nilai maksimum bernilai 130 juta pada titik C, di mana X-nya 50 dan Y-nya 150. Ingat kembali tadi bahwa X menyatakan banyak tiket yang dijual untuk kelas bisnis dan Y banyak tiket yang dijual untuk kelas ekonomi. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak penjualan tiket agar mendapatkan penghasilan maksimum adalah 50 lembar untuk tiket kelas bisnis dan 150 lembar untuk tiket kelas ekonomi. Inilah hasil penyelesaian dari masalah program linier bagian pertama.